Berjumpa kembali bersama kami Prodiakon Gereja Maria Bunda Allah Lamongan Indah. Kita awali usaha hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Injil ini mengisahkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan Yesus pada saat itu, Yesus ada di Kapernaum. Dan yang menarik dalam hal ini adalah orang lumpuh itu disembuhkan dengan cara yang cukup nekat, yaitu dibawa oleh keempat sahabatnya. Dan karena pada saat itu sangat penuh rumah itu, mereka bertekad menurunkan sahabatnya yang sakit lumpuh itu melalui atap hingga dapat diturunkan di depan Yesus. Dan karena iman mereka, iman para sahabatnya, bahwa keyakinan bahwa apabila sahabat mereka yang lumpuh itu dapat di hadapan Yesus, pasti akan disembuhkan. Sungguh menarik kisah hari ini, kisah tentang penyembuhan ini sangat berdasar pada kesetiakawanan dan persahabatan itu. Yesus sendiri pun sangat mengagumi persahabatan itu. Pasti susah dan harus berhati-hati dan perlu ketekatan yang bulat untuk kesembuhan itu. Dalam mujizat-mujizat penyembuhan, Yesus biasanya berdasarkan iman dari sang penderita. Contoh banyak sekali, misalnya seperti wanita yang disembuhkan karena iman dan keyakinannya menyentuh ujung jubah Yesus pun disembuhkan. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus karena imannya. Bahkan Bartimius yang buta, tetapi dengan imannya dia berteriak bisa disembuhkan. Tetapi di perikop Injil hari ini, Yesus kagum akan iman keempat sahabat yang membawa orang lumpuh itu, sahabat orang lumpuh itu. Melihat iman mereka, ia berkata kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Keempat sahabat itu tahu apa yang Yesus dapat lakukan terhadap sahabat mereka yang lumpuh itu. Dan karena iman itu, si lumpuh dapat disembuhkan. Itulah indahnya bersahabat atau persahabatan. Bersikap sebagai sahabat adalah karunia tersendiri. Seorang sahabat adalah dia yang menerima kita apa adanya, menerima kita dalam kelebihan dan kekurangan kita. Sikap kita atau apapun itu dapat diterima. Rasa rela menolong kelemahan kita. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa bersikap bersahabat sejati seperti itu. Ia bersih dari rasa iri dan dengki. Ia sama sekali tidak punya pikiran untuk menjegal dan menjatuhkan kawannya. Ia beritikat baik, dan yang diinginkannya terjadi pada kita adalah hal yang terbaik untuk kepentingan kita. Persahabatan itu memang indah. Hal itu pasti sangat dirasakan oleh orang lumpuh itu dalam cerita tadi. Mungkin sampai puluhan tahun, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya. Betapa dia akan mengenang sahabat-sahabatnya yang membawa dia dari rumah ke tempat Yesus saat itu dan menggotongnya di atas atap itu sampai dia disembuhkan. Hanya tangan-tangan yang kuat, tangan-tangan yang berbelas kasih, tangan-tangan para sahabat sejati. Persahabatan memang mengagumkan, alangkah bedanya sikap bersahabat dan sikap iri dengki, serta sikap bermusuhan. Hidup menjadi damai oleh sikap saling bersahabat. Mari kita jadikanlah diri kita sebagai pembawa tikar bagi yang terluka. Berikanlah tikar hati kita untuk membaringkan mereka yang sakit dan menderita, merangkul mereka yang kehilangan cinta dan perhatian. Semoga kita dapat menjadi seorang sahabat sejati yang rela berkorban dan
mau menerima kita apa adanya. Demikian Musa hari ini, semoga kita dapat merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, berkah dalam.